Setelah anak saya menonton kartun aneh, tiba-tiba aku akan melompat dari gedung. Saya sangat takut, sehingga saya dengan cepat menangkapnya dan bertanya kepadanya apa yang sedang terjadi. Putranya memberitahu saya bahwa beruang buta ada di bawah. Katakan padanya, ada air terjun madu di lantai bawah. Katakan padanya untuk melompat ke bawah dan melihat. Aku melihat ke bawah dari jendela. Sebenarnya, ada beruang hitam di lantai bawah dengan gergaji mesin. Menghadapiku, menunjukkan senyum aneh. Aku akan menjemputmu dan menggendong putramu dan bertanya siapa beruang buta. Tapi anak saya sama sekali tidak menjawab pertanyaan saya. Teruslah berjuang dalam pelukanku. Saya masih memegangnya di mulut saya untuk melihat Honey Falls. Jadi saya melihat ke bawah lagi. Tapi beruang hitam telah menghilang. Apakah Anda baru saja mengalami halusinasi? Beruang hitam dengan gergaji mesin. Tidak mungkin untuk memikirkannya. Yades, saya akhirnya memutuskan untuk menelepon properti terlebih dahulu. Bagaimanapun komunitas, jika beruang hitam mask, ini benar-benar berbahaya. Telepon properti akan segera terhubung. Ini Roco dari Keras Kejuruan. Mungkin ada beruang hitam di komunitas kita. Memegang gergaji mesin. Locong. Harap cepat beritahu pemilik lain untuk tidak keluar untuk saat ini. Beruang hitam lagi? Ini yang ketujuh. Apa ketujuh? Cepat dan beritahu semua orang. Tidak masalah, tidak masalah. Saya akan memberitahu Anda kata-kata Locong untuk dirinya sendiri. Ini membuatku bingung. Setelah menggantung properti, saya mulai meyakinkan putra saya yang ketakutan. Dan coba minta sedikit informasi sayang. Anda memberitahu ayah siapa beruang buta itu? Mengapa dia memberitahu Anda informasi ini? Beruang adalah orang yang tinggal di TV. Putra memiringkan kepalanya untuk bernafas. Semprotkan di pergelangan tanganku. Aroma madu yang difermentasi. Tapi kenapa ayah tidak bisa melihat beruang itu buta? Hanya teman kecil yang menerima undangan Anne untuk melihat beruang buta. Tiba-tiba jari kelingking anaknya tersentak gugup. Mekanika menunjuk ke buku bergambar pertempuran pertahanan hutan di samping tempat tidur. Kemudian sang putra mulai memeluk kepalanya dan berteriak. Seolah-olah dia melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Aku segera berlari dan mengambil buku bergambar dan membukanya. Saya menemukan buku bergambar di sebelah tupai. Ditulis dengan deretan angka aneh, City Bazero Diosener. Dan potret beruang buta di halaman dalam buku bergambar. Itu sebenarnya diubah agar terlihat seperti masker gas. Dibungkus kosong. Kami semua anak yang baik. Bos, lihat anakmu tiba-tiba menggangkat piyamanya di sekitar pusar. Didistribusikan oleh Roku Mata Jarum Merah Tua. Juga terdaftar sebagai segitiga sama sisi. Blind Bear mengatakan, itu adalah medali untuk pemberani. Dia memberitahu kami bahwa kami sedang menyelesaikan beberapa tugas khusus. Kita bisa pergi ke gubuk hutan. Dan setelah itu, aku tidak bisa bertanya lagi. Setelah menenangkan anak saya untuk tidur. Ingat hal aneh ini, dan sikap ragu-ragu dari pemilik properti. Saya cukup yakin properti itu tahu sesuatu. Tapi saat aku akan menelepon properti itu lagi, kelompok komunitas yang awalnya damai meledak dalam sekejap. Tetangga, apakah Anda baru saja mendengar suara gergaji mesin yang aneh itu? Teman kecil kami baru saja memberitahu kami. Di lantai bawah, saya mendengar suara gergaji mesin memotong kayu. Dan kemudian dia mulai berbicara omong kosong. Katakan paman botak, kerukut pinus peledak tersembunyi di lemarinya. Dia juga mengatakan bahwa dia akan lari untuk menemukan Xiong Blind. Hanya beruang buta yang bisa berurusan dengan paman botak. Begitu juga Nanan di keluarga kami. Katanya ada beruang hitam di lantai bawah yang menebang pohon. Tapi kami menontonnya beberapa kali dan tidak mendapatkan apa-apa. Jangan kaget di malam hari. Kenapa aku tak dengar apapun? Eda apa? Obrolan pribadi dengan properti lama dan bab untuk pergi. Tidak ada yang bisa tidur di malam hari. Jangan bersemangat. Seseorang baru saja mengatakan bahwa mereka mendengar gergaji mesin. Properti telah diperiksa. Saya melihat apa yang terjadi di grup. Saya tidak tahu apakah saya harus mengatur bunga. Tapi perilaku anak saya barusan. Kuda mengagetkanku. Saya hanya menambahkan Faposio WeChat secara langsung. Halo, apakah Anda mendengar gergaji mesin juga? Ya, kau juga mendengarnya? Kami mendengar gergaji mesin. Apa kata teman kecilku? Beruang buta memberitahunya bahwa ada air terjun yang tajam. Itu bukan gri. Apa yang sedang terjadi? Jangan khawatir. Mungkinkah di antara anak-anak, Koku dan Makau yang baru-baru ini populer? Anak penangkap cakar. Apakah beruang membuta kamu baru-baru ini? Rahasia populer di kalangan anak-anak. Beruang buta mari kita menjadi konservatif. Anda dapat melihat rahasianya. Apakah beruang buta beruang hitam dengan gergaji mesin? Beruang buta adalah beruang yang lembut. C hanya punya madu. Ayah, bisakah kamu melihat beruang itu buta juga? Bisakah ayah pergi ke rumah hutan juga? Pemikiran anak lebih bingung. Aku tak bisa meminta informasi yang berguna. Guru Tike yang hanya bisa memberi anak. Kirim pesan. Guru, apakah ada sesuatu yang tidak biasa tentang anak-anak saya baru-baru ini? Saya melihat bahwa antar muka menunjukkan bahwa input sedang berlangsung. Setelah beberapa menit, guru hanya menjawab dan tidak menemukan kelainan. Bagaimana bisa? Jadi saya memikirkannya. Beritahu guru situasinya satu persatu. Guru itu menjawab dengan cepat. Aku akan terus mengawasinya. Jangan khawatir. Keesokan paginya, guru datang untuk menjemput anak saya. Komunitas kami memiliki taman kanak-kanak internal. Jadi guru datang untuk menjemput anak itu, ini akan membuatnya jauh lebih nyaman bagi orang tua. Guru menatapku dengan serius. Danjong, Dodo akan membantu mengawasinya. Tapi di rumah, Anda harus memperhatikan setiap saat. Dan aku mengganggu. Lalu aku memikirkan sesuatu. Apakah anak-anak pada semua juga di taman kanak-kanak kami? Gunjun juga laki-laki. Saya memberitahu guru tentang obrolan saya dengan Forobon kemarin. Guru menggerutkan kening dan memutuskan untuk bertanya. Tanpa diduga, guru baru saja pergi bersama anak saya. Berita datang dari grup pemilik. Manajer properti telah memeriksanya kemarin. Keamanan kelanjutan. Tidak ada bahaya. Apa yang kamu maksud dengan sibuk kemarin? Sebanyak taba orang melaporkan kejadian ini kemarin. Awalnya saya pikir itu lelucon. Bisakah Anda memberitahu saya siapa yang melaporkannya? Saya ingin berbicara dengan mereka. Permisi.
Kami tidak bisa mengungkapkan informasi pemilik. Aku tidak berkata lagi. Sepertinya kita hanya bisa menemukan orang tua ini sendiri. Saat aku bertanya-tanya, tiba-tiba suara gergaji mesin yang keras terdengar lagi. Aku melihat keluar jendela. Beruang hitam yang menyeramkan itu bisa benar-benar mengikuti di belakang tim tiket. Apa yang terjadi di sini? Saya segera menelepon guru. Saya pikir saya melihat beruang buta. Tepat di belakang Anda. Guru segera berbalik. Suara linglung. Tidak ada yang tersisa. Ayah, Dodo, bisakah Anda salah membacanya? Pada saat ini, gambar aneh terjadi terbentuk. Guru, kembalinya orang buta. Aku melihat ke bawah ke garis. Dan beruang hitam itu kembali menatapku dengan aneh. Saya tidak berani mengatakan lebih banyak dan segera menutup telepon. Tetapi ketika saya berpakaian dan bergegas ke taman kanak-kanak, tidak ada tanda-tanda beruang hitam ditemukan. Pada saat itu, saya semakin merasa ada sesuatu yang salah. Ada yang salah. Je tampakku bersemangat ketika Dodo kembali pada malam hari. Saya melompat kakinya. Hari ini, paman botak diambil oleh kami dan beruang buta mengusirmu pergi. Siapa lagi selain kamu? Dodo tiba-tiba menutup mulutnya. Rasanya aku mengatakan hal yang salah. Dodo bukan anak yang baik untuk berbohong. Anda harus memberitahu ayah. Dengan siapa Anda mengusir paman botak? Ayah, aku sudah memberitahumu. Beruang itu tidak akan membawaku ke kabin hutan. Tidak peduli apa yang saya minta. Dodo berhenti berbicara dan memberitahuku tentang hari ini. Saya hanya bisa memanggil guru. Guru memberitahuku. Mereka hanya memiliki kelas normal hari ini bermain game. Tidak ada masalah ditemukan. Jadi saya memikirkannya. Saya harap guru dapat mengirimkan saya video pengawasan. Guru mengatakan itu perlu dilaporkan. Dan sementara saya menunggu, saya meletakkan telepon saya. Aku akan melihat kacang. Dodo tidak menyangka Dodo akan mengunci pintu ruangan. Saya menelepon beberapa kali dan tidak ada seorang pun di rumah yang menjawab. Aku langsung memikirkan tadi malam. Dodo hampir melompat dari gedung setelah menendang pintu hingga terbuka. Cingina yang membekang benar-benar menghantamku. Saya melihat ekspresi Dodo adalah kayu. Saya menjalankan spidol merah di sepanjang mata jarum. Mencoba menggambar pola. Itu terlihat seperti bintang nakal. Aku melumpuhkan Beanie. Dodo baru saja bereaksi. Wow, berteriak. Seolah dia bukan dirinya sama sekali. Saya baru saja akan menelepon guru. Saya menerima video yang dikirim oleh guru. Saya klik ke videonya. Itu terlihat normal di video. Guru mengajak anak-anak bermain game setelah kelas selesai. Tapi di tengah jalan, saya mengerti. Dodo dan beberapa anak lainnya membentuk lingkaran. Mereka kebetulan berdiri dalam lingkaran. Tempatkan anak di tengah. Dan ada beberapa dari mereka berdiri di sekitar. Karena itu video. Aku tidak bisa melihat ekspresi mereka. Anak kecil di tengah terus menggedor tanah. Apakah ini permainan baru? Saya baru saja akan melewatkan. Tiba-tiba aku memikirkan perkataan manajer properti Lo Chang. Saya dengan hati-hati menghitung 7 anak. Mungkinkah 5 anak ini adalah tidur keluarga yang melaporkan beruang hitam? Saya terus menonton videonya. Setelah anak di tengah selesai dipukuli, mereka baru saja pergi. Beberapa orang melambai ke arah yang tidak bisa dijelaskan. Saya menjeda video. Terus perbesar titik hitam di kejauhan. Detik berikutnya, aku hanya merasakan dingin di punggungku. Ini beruang hitam. Beruang hitam aneh dengan gergaji mesin. Saya segera menelepon guru. Sir, apa yang dilakukan Dodo dengan beberapa anak hari ini? Maaf, ayah Dodo. Ada terlalu banyak anak. Saya tidak menyadarinya. Apa yang terjadi? Mereka bertemu beruang hitam. Apa yang terjadi dengan ayah Dodo? Mengapa beruang hitam muncul di taman kanak-kanak kami? Pukul 14.18. Seekor beruang hitam muncul di sudut kanan atas video. Dodo, apakah kamu terlalu gugup? Titik-titik hitam di layar tidak bisa dilihat sama sekali. Saya klik ke videonya lagi. Hanya saja kali ini tidak ada yang tersisa. Bintik hitam itu benar-benar tidak bisa melihat apa-apa. Seperti bayangan yang ditinggalkan kamera saat terbang. Saya tidak tahu harus berkata apa. Tutup saja teleponnya. Kemudian saya menemukan Dodo. Anda memberitahu ayah, game apa yang kamu mainkan dengan anak-anakmu hari ini? Kami tidak bermain-main. Itu adalah paman botak yang buruk yang berlari masuk. Kami mengalahkannya. Apakah Anda ingat seperti apa rupa paman botak? Saya tidak bisa melihat apa yang dikatakan paman botak. Tapi beruang buta itu berkata, mari kita bentuk lingkaran dan jebak paman botak. Tapi Gunjung melihatnya. Jisa memukuli paman botak di dalam. Di mana Anda berbicara dengan beruang buta? Itu di taman kanak-kanak. Saya membuka kembali videonya. Bintik hitam di video selalu ada. Apaan ini? Omong-omong. Saya juga melihat videonya. Dia tiba-tiba menunjuk ke tempat kosong di layar. Ayah, ini beruang buta. Tapi tidak ada apa-apa di sana. Dan jika bintik hitam tidak buta, apa-apaan itu? Kemudian seluruh ruangan, tiba-tiba ada bau madu yang aneh. Dodo tiba-tiba membisikkan beberapa kata ke udara. Sepertinya sedang berbicara dengan sesuatu. Aku segera meraih Dodo. Tanyakan dengan siapa Dodo berbicara. Dodo tidak berbicara. Mata terus menghindar. Apa kemudian aku mendengar langkah kaki. Sesuatu sepertinya telah melarikan diri dari ruangan. Saya melihat sekeliling dan tidak menemukan apapun. Tiba-tiba gergaji mesin. Naunggan datang dari bawah lagi. Dan aku melihat ke bawah dari lantai atas. Sekali lagi, ada beruang dengan gergaji mesin. Aku segera menarik Dodo ke bawah. Apakah itu beruang buta? Kenapa dia memegang gergaji mesin? Wajah Dodo penuh kenggerian. Itu adalah paman botak. Ayah lari. Dia akan membunuhmu. Setelah mendengarkan kata-kata Dodo, saya segera menelepon saudara. Apakah Anda masih merawat anak-anak sendiri baru-baru ini? Jangan biarkan anak melelehkan lukanya. Saya pikir sesuatu yang besar akan terjadi. Setelah Onon dan saya sepakat untuk pergi ke taman kanak-kanak besok untuk melihat-lihat. Di siang hari, guru menjemput Dodo dan Kunjun. Kami berdua mengikuti di belakang sekelompok anak-anak. Tapi aku berbalik. Kami tidak pernah melihat beruang dengan gergaji mesin. Apa yang dikatakan anak-anak baru-baru ini? Setelah membaca kata-katanya, dia bilang dia berteman dengan Blind Bear baru-baru ini.
Beruang buta mengatakan kepadanya bahwa paman botak adalah orang jahat. Itu kata putraku. Paman botak akan membunuhku dengan gergaji mesin. Beruang buta yang dilihat anakmu. Kuga kurus. Beruang kuklat dengan madu. Jadi saya memikirkannya. Konfirmasi. Dodo tidak pernah menyebutkan kepada saya seperti apa blind bear itu. Tampaknya situasi Junjun sama seperti yang saya duga. Ini lebih serius dari Dodo. Konsensus saya dengan Forofo adalah bahwa pola itu tidak boleh selesai. Tunggu sampai anak-anak tidur siang. Onteon dan saya menemukan seorang guru. Kecuali Dodo dan Gunjun, seharusnya ada rumah anak lagi dalam kondisi serupa. Bisakah Anda memberikannya kepada Mintang, Tantotong, Shosho Milkbin dan Shodong memiliki total 4 anak? Aku tertegun, lalu membuka video dari semalam. Berulang kali mengkonfirmasi. Ada file bayangkan di atasnya. Hanya bayangkan kelima yang kabur. Guru tidak bisa membedakan anak mana itu. Untuk alasan keamanan, guru meminta beberapa anak untuk keluar. Itu bertanya pada anak-anak. Kemarin, dan siapa lagi anak yang bermain denganmu? Beberapa anak berkata serempak, hanya kami. Berbohong seharusnya tidak terlalu rapi. Tiba-tiba Dodo berbicara. Ayah, apakah Anda berbicara tentang beruang buta? Kami bermain dengan blind bear kemarin. Anak-anak lain juga berbicara. Itu benar, kami bermain dengan blind bear. Beruang buta memberi kami madu untuk dimakan. Saya melihat guru dan Collins. Mereka semua saling berhadapan. Saya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tapi, kami meminta beberapa anak untuk menggambarkan seperti apa beruang buta itu. Hasil mereka hanya diam. Saya melihat kacang susu terkecil hampir menangis. Kita hanya bisa membiarkan anak-anak bermain sendiri. Dan saya berbicara dengan Forpo tentang apa yang harus dilakukan. Putra, Forkong, Gunjun, tiba-tiba berlari. Dia menunjuk ke bintang nakal lengkap di perutnya. Ayah, saya telah menyelesaikan tugas orang buta beruang. Beruang buta membawaku ke kabin hutan. Wonofon dan saya tidak tahu apa artinya. Sampai malam itu, Wonofon hubungi saya untuk memberitahu saya bahwa Junjun sudah mati. Ternyata Gunjun pulang malam. Tiba-tiba bertepuk tangan dan berkata, beruang buta akan menjemputnya ke gubuk hutan. Lalu dia terus batuk. Pada akhirnya dia tersedak sampai mati. Dokter menemukan selama pemeriksaan bahwa Gunjun makan banyak madu. Akhirnya dia mati tersedak oleh madu. Tapi masalahnya Pasion tidak punya madu di rumah. Cice juga bertanya pada guru. Sekolah juga tidak membagikan madu kepada anak-anak. Wonko gemeta. Saya menduga pembunuhnya mungkin bukan manusia. Dan pada saat itu, kulit kepala saya mati rasa. Tang hari berikutnya, Guru Tike segera mengirim semua orang tua. Semua dipanggil bersama sebelum dia meninggal. Saya terus mengatakan bahwa saya telah bermain dengan blind bear baru-baru ini. Dan mengatakan bahwa beruang buta itu akan membawanya ke gubuk hutan. Sarah Blind membiarkan Junjun berada di atasnya. Pola bintang 60 sen terukir. Kapan pembayaran terakhir? Dia memberitahu Jun bahwa dia lulus ujian. Omong-omong di tengah. Juga menyelesaikan tugas memukuli paman botak. Orang tua dari beberapa anak lain juga mengatakan. Anak saya sendiri mengatakan hal serupa. Tapi ada beberapa perbedaan. Seperti kecil. Orang tua dong bilang dia melihat beruang bodoh. Anda berbicara seperti beruang buta. Urutkan itu. Saya menemukan bahwa mulut anak-anak berbeda. Apa yang dilihat Junjun, Dodo, dan Tongtong adalah beruang buta. Kacang susu. Shotongceng melihat semua beruang bodoh. Seorang anak yang bisa melihat beruang buta tidak bisa melihat beruang bodoh. Anak-anak besar adalah kebalikannya. Tapi mereka semua pernah melihat paman botak. Mereka bilang paman botak punya gergaji mesin untuk membunuh orang tua mereka. Ibu Josho memberitahu kami. Josho memberitahuku. Beruang buta dan orang bodoh melindungi kita. Paman botak akan membunuh kita. Dodo saya juga mengatakan hal serupa. Kami melihat beruang hitam di luar dengan gergaji mesin. Seharusnya paman botak. Orang tua Tongtong tiba-tiba menjadi lunak, duduk di tanah dan melihat kami. Saya adalah orang pertama yang tahu. Saat itu, Dotong memberitahuku. Paman kepala merah datang untuk menebang pohon. Orang dewasa adalah paman. Saya tidak percaya anak itu sama sekali. Saya pikir itu lelukon. Kemudian, ketika saya melihat beruang hitam, aku juga tidak peduli dengan ucapan Tongtong. Mungkinkah anak-anak ini tertipu? Karena itu melindungi kita. Tongtong kini telah menggambar naku bintang buta. Kami semua terenggah-enggah. Jika Anda selesai menggambar heksagram, itu berarti anak itu akan mati. Itu Tongtong. Ibu langsung berdiri. Berlari dengan panik pulang. Kami semua pulang secara terpisah. Lihat apa yang terjadi dengan anakmu. Ketika saya sampai di rumah, saya melihat Dodo melukis. Dia ada di kertas merah cerah, menggambar heksagram raksasa. Ini adalah 6 anak yang tertawa dengan gergaji mesin. Di dalam heksagram adalah sosok yang terfragmentasi. 2 beruang menari di luar bajingan. Kemudian mereka membantu beruang itu buta. Apakah si bodoh beruang membunuh paman botak? Apakah benar-benar sama dengan apa yang dikatakan Ibu Ceng Ceng? Saya bertanya kepada Dodo, mengapa Anda melakukan ini? Dodo tersenyum menakutkan, ayah. Aku melindungimu. Keesokan harinya, tiket ditutup. Guru mengirim pesan di komunitas kami. Polisi akan datang untuk mencari tahu nanti. Mohon bekerja sama. Saya memiliki beberapa keraguan. Apa terjadi sesuatu pada Tongtong? Pukul 8.00 pagi. Petugas Wang yang bertanggung jawab atas masalah ini bergabung dengan obrolan grup. Orang tua Tongtong meninggal tadi malam. Aku ingin tahu sesuatu. Kami semua membeku. Apa yang sedang terjadi? Kemarin, orang tua Tongtong baik-baik saja. Petugas Wang mengatakan kepada tempat kejadian. Saat ibu Tongtong jatuh dari jendela, tersedak sampai mati dengan tersedak jemuran di luar. Mengapa ibu Tongtong pergi ke jendela? Kami akan mengambil apa yang telah terjadi hari ini, memberitahu petugas Wang. Petugas Wang juga bingung. Dia belum pernah menemukan kasus aneh seperti itu. Obrolan pagi selesai. Di sore hari, petugas Wang mengirim foto di grup. Itu lukisan Tongtong. Karya ini warna dasar gelap. Bintang nakal berdarah di tengah. 6 anak berdiri di sekitar. Dan di tengah adalah seorang wanita yang digantung. Lukisan ini menunjukkan ibu Tongtong. Dan di balik lukisan itu ditulis dengan krayon merah. Tidak ingin aku. Mengapa Anda tidak membiarkan saya pergi ke gubuk hutan? Sepertinya ini catatan anak-anak. Tapi setelah polisi bertanya, tapi ditemukan. Tongtong tidak memiliki ingatan tentang konten ini.
Kapan lukisan itu muncul? Tungtung juga tidak tahu. Si orang anak tidak mungkin berbohong tentang hal semacam ini. Kemudian ini muncul dari udara tipis. Ini menakutkan. Apa yang terjadi di sini? Saya memegang gambar bintang nakal yang digambar Dodo. Tanyakan kapan lukisan Anda dikat. Blind Bear menggambarnya untukku, bukan aku. Dia juga mengatakan bahwa Dodo adalah anak yang baik. Selesaikan tugas lebih awal. Pergi ke gubuk hutan dari lukisan. Saya segera mengirim lukisan Dodo ke grup. Putri Mano memiliki lukisan di rumah saya. Apakah Anda melihat apakah seseorang yang melukisnya mungkin adalah pembunuhnya? Simpan lukisannya dulu. Mungkin berguna. Tak lama Yanok juga mengeluarkan lukisan itu. Lukisan Kunjun adalah warna dasar biru tua. Di tengah adalah bintang nakal emas. 6 anak berdiri dalam lingkaran. Orang di tengah terbungkus sesuatu yang emas. Spekulasi dari kematian Junjun. Benda emas itu bisa jadi madu. Beruang buta dan si bodoh berdiri di luar. Lihat ke dalam. Saya menemukannya di tempat tidur Junjun. Dia memposting foto lain. Ada di belakang lukisan. Junjun adalah anak yang baik. Selamat datang di Forest Lodge. Kata gubuk hutan adalah pengingat hidup. Tapi tidak ada kata-kata di belakang lukisan kacang. Kenapa tak ada kata-kata setelah perkataanmu? Blind Bear bilang, aku belum menyelesaikan tugasnya. Tidak bisa memberi saya izin. Kata-kata itu adalah izin masuk ke gubuk hutan. Tapi bagaimana Anda bisa masuk? Apakah jiwa masuk? Bagaimana mungkin? Saya melewatinya dengan lukisan itu. Dodo tiba-tiba membuka mulutnya, ayah. Beruang buta datang, dan saya tertegun untuk sementara waktu. Lihat sekeliling, dan tidak ada apa-apa di sana. Di mana beruang buta itu? Aku tidak melihatnya. Orang buta itu tepat di belakangmu. Aku menoleh. Tidak ada apa-apa. Aroma madu tertinggal di ujung hidungku. Atau kemudian sepanjang malam, aku selalu merasa ada sesuatu di sekitarku. Di tengah malam, tiba-tiba terdengar suara gergaji mesin di luar. Beruang hitam dengan gergaji mesin muncul kembali. Dan pada saat itu, mataku bertemu dengan matanya. Dia tampak bingung. Bagaimana situasinya? Mengapa beruang hitam memiliki emosi manusia? Saat aku melihat ke belakang, Tan Dodo sedang melihat ayahku. Apakah Anda baru saja melihat beruang buta? Itu harus menjadi beruang buta. Itu bagus. Saya pikir saya pergi ke gubuk hutan. Aku tidak akan pernah melihat ayahku lagi. Saya tidak menyangka ayah saya bisa melihat beruang itu buta juga. Jadi ayah pakai kabin bersamaku. Ayah akan menemanimu kemanapun. Tapi Dodo, pernahkah kamu memikirkannya? Beruang buta mungkin bukan orang baik. Bisakah kamu berhenti bermain dengan Blind Bear di masa depan? Tapi, beruang buta mengatakan, rumah hutan adalah tempat terbaik. Setidaknya teman-teman di sana tidak akan menginginkanku, kan? Saat itu, hatiku sakit. Saya menyadari beberapa masalah. Membujuk Dodo untuk tertidur. Saya mengirim pesan ke Poro Bro. Bolehkah aku bertanya sesuatu? Tanya Bung, anakmu adalah orang tua tunggal, kan? Bagaimana kau tahu? Kami semua datang sendiri pada hari orang tua kami bertemu. Ditambah ke hari ini. Saya kira semua orang mungkin keluarga orang tua tunggal. Apa hubungannya dengan orang buta yang malang itu? Mungkin dekat, belum pasti. Tutup halaman WeChat. Aku diam-diam di layar ponsel. Lihatlah wajahmu sendiri. Wajah ini sedikit mengganggu. Karena dia sangat mirip dengan ibuku. Sama seperti Dodo. Dia dibesarkan dalam keluarga orang tua tunggal. Ibu Dodo meninggalkan Dodo sangat awal. Jadi Dodo memiliki kesan samar tentang ibunya. Dia sangat bijaksana. Tidak pernah bertanya kemana ibunya pergi. Tan itu sangat mirip dengan saya. Ibuku meninggalkanku ketika aku masih kecil. Dia membenci ayahku karena miskin. Ayahku minum sepanjang hari untuk menenggelamkan kesedihannya. Aku merasa kasihan padanya. Tidak pernah menyebutkannya di depannya. Tentang ibuku. Pada masa itu, saya sangat tertekan sehingga saya menjadi gila. Karena semua orang akan memanggilku anak yatim piatu. Saya bertarung dengan mereka dan dipukuli sampai mati. Ketika kita sampai di sini, aku bisa mencium bau madu lagi. Sebuah kepala juga terpantul di layar gelap. Itu adalah Mickey Mouse. Tapi dia terus berubah. Pada akhirnya dia menjadi beruang buta. Sekarang beruang buta itu duduk di sebelahku. Sebenarnya begitu juga kamu. Apakah Anda ingin pergi ke kabin hutan saya? Disitulah Anda bisa bahagia. Kita bertemu 20 tahun lalu, bukan? Dia adalah Mickey Mouse dan Big Bear. Kita memang bertemu 20 tahun lalu. Pikiranku kembali 20 tahun yang lalu. Saya saat itu dimarahi. Setiap hari adalah anak yang tidak dimarahi. Aku sebenarnya sangat membenci dunia ini. Saat itu aku selalu berpikir, saya berharap untuk meninggalkan dunia yang tidak bahagia ini selamanya. Mungkin di dunia lain, semuanya akan berbeda. Ada permen yang tak ada habisnya. Permainan tak berujung. Tidak ada yang memanggilku anak tanpa ibu. Lakukan semua yang ingin saya lakukan. Sayangnya, itu tidak mungkin. Saya hanya bisa duduk di rumah setiap hari, melihat satu-satunya buku komik. Ayah saya membelikan saya Mickey Mouse dan Donald Duck. Sampai suatu hari, saya benar-benar melihat mereka di rumah. Donald Duck menyuruhku untuk membuat semua orang menghilang. Dunia akan menjadi seperti yang kuinginkan. Dan Mickey Mouse memberitahuku. Faktanya hilangnya saya benar. Mereka berdebat di rumah saya. Saya memberitahu ayah saya apa yang saya lihat. Tapi ayahku sama sekali tidak menganggapnya serius. Jadi mereka memberi saya beberapa tugas. Sama seperti apa yang dialami anak-anak itu. Aku pernah mengatur. Tanyakan kapan mereka bisa pergi dari sini. Mickey Mouse selalu memberitahuku bahwa ini belum waktunya. Sampai hari itu ayahku sangat mabuk. Isa menatapi wajahku dan menganggapku sebagai ibuku. Itu bertanya mengapa saya pergi. Dia bertanya mengapa saya meninggalkan anak saya. Malam itu, Mickey Mouse tersenyum dan memberitahuku. Saya bisa pergi ke rumahnya yang indah. Ada banyak teman baik di sana. Bisa membebaskanku. Jalani hidup yang kamu inginkan. Tapi Donald Duck juga keluar. Dia mengatakan rumah yang indah bukanlah tempat yang baik. Saya bisa mengunci ayah saya di rumah yang indah. Tidak akan ada lagi. Orang membuatku tidak bahagia. Saya mengalahkan Donald Duck dengan Mickey Mouse. Mickey Mouse menyuruhku makan happy candy. Untuk memasuki rumah yang indah, aku mengikuti instruksi Mickey Mouse. Menemukan permen bahagia. Setelah menelan permen bahagia, saya memang memasuki rumah keajaiban. Hanya saja tidak semenarik yang dikatakan Mickey Mouse. Banyak teman tapi mereka semua membosankan. Hanya berkeliaran di sekitar rumah. Saya tercekik. Saya meminta Mickey Mouse untuk membiarkan saya keluar. Dia bilang aku memilih untuk datang ke sini sendiri. Tidak ada yang menahan saya. Tidak ada yang menertawakan.
Doakan saya, oke? Permen di Meow Mia tidak enak. Permainan tidak menyenangkan. Di seluruh rumah gelap. Saya mengambilnya untuk waktu yang lama dan ingin keluar, tetapi tidak dapat menemukan jalan saya. Mickey Mouse juga hilang. Ruangan mulai gelap sedikit demi sedikit saat aku melihat cahaya lagi. Ayahku tepat di depanku. Dia menangis. Maaf, itu juga tidak baik untukmu. Membawamu makan rakun tikus? Ketika saya bangun, ayah saya sangat baik kepada saya. Saya tidak pernah melihat melalui Mickey Mouse dan Donald Duck lagi. Dibutuhkan 1000 tahun untuk terbang. Sekarang Dodo juga menghadapi masalah ini. Aku menatapi beruang buta di sampingku. Anda tidak dapat mengambil anak saya. Sama seperti kamu tidak bisa membawaku pergi. Beruang buta itu menyeringai. Saya tidak pernah mengatakan siapa yang harus diambil. Mereka pergi ke sana secara sukarela. Beruang buta dan aku duduk seperti ini sepanjang malam. Dodo melihat ayah kami ketika dia bangun. Kenapa kamu bersama beruang buta? Karena Blind Bear dulu juga teman ayah. Tapi sekarang Dodo, apakah kamu bersedia mendengarkan ayahmu? Dodo mengangguk serius, dan aku menyentuh kepala Dodo. Beruang buta dulunya adalah teman ayah. Tapi dia bukan teman yang baik. Mari kita tidak bermain dengannya lagi. Itu tak apa-apa, tapi saya belum pernah ke kabin hutan Blind Bear. Ayah akan memberimu satu nanti. Rumah hutan sejati. Oke? Dodo adalah seorang anak berpikiran sederhana. Itu melompat dan berkata, aku memegang Dodo. Jika Anda menemukan sepasang beruang buta itu dan berikan Dodo berkelahi itu salah. Jadi apa yang kita lakukan? Dodo tampaknya telah membuat keputusan yang sangat sulit. Atau kemudian Anda menghapus semuanya dengan saya. Kami menggunakan langit biru dan awan putih sebagai warna dasar. Ini aku dan Dodo berpegangan tangan. Pada saat melukis, aku melihat cahaya di mata Dodo. Beruang buta berdiri di belakang kami dan melambaikan tangan. Dodo juga melambaikan tangan. Saya melihat beruang buta berjalan keluar selangkah demi selangkah. Dia perlahan berubah menjadi paman botak dengan gergaji mesin. Perlahan menjadi Donald Duck lagi. Itu akhirnya menjadi Mickey Mouse masa kecilku saat dia melangkah keluar pintu. Dodo dan aku sepertinya memiliki hubungan di hati kami. Rantai putus. Saya memberitahu beberapa orang lain tentang diri saya. Setelah beberapa hari, taman kanak-kanak kembali normal. Anak-anak pergi ke sekolah. Beberapa bulan kemudian, aku mengajak Dodo untuk menemui ibunya. Ibunya sudah menikah dan memiliki seorang putri. Saat Dodo bermain dengan ibunya, saya melihat putri mantan istri saya. Dia melihat diam-diam ke jendela, berbicara tentang Barbie. Aku menyelesaikan tugasmu. Bisakah kamu pergi ke istanamu?